Setiap hari ribuan orang datang ke Jakarta dengan tas, dengan mimpi, dengan satu keyakinan bahwa hidup mereka akan lebih baik di sini. Aku salah satunya, dan pertanyaan yang selalu ada di kepalaku, kenapa Jakarta? Kenapa bukan kota lain? Dan kenapa kita semua berakhir di sini? Jakarta selalu menjadi magnet bagi para perantau untuk mengadu nasib mereka. Hampir setiap tahun, arus balik Lebaran menjadi momen bagi para perantau baru untuk mengikuti jejak sanak saudara mereka yang lebih dahulu merantau di ibu kota. Dalam 30 tahun terakhir, sekitar 11 juta orang pindah ke Jabodetabek. Kalau hari ini kalian melihatku duduk di sini, di ruangan 9 meter persegi yang kusewa di Tangerang, rumah ini jauh dari orang tuaku. Aku lahir dan besar di Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, dan Provinsi Jawa Timur. Pada November 2025, aku pindah ke Tangerang. Perjalanan dengan jarak 926 km yang ditempuh selama 16 jam menggunakan bus. Yang aku bawa cuma baju, laptop, kamera, dan sebuah harapan yang besar. Aku pindah ke sini bukan karena punya mimpi yang besar banget atau rencana hidup yang mewah. Aku pindah karena di kampung aku ngerasa stuck. Dengan kamera, laptop, dan skill yang kupunya, rasanya susah banget buat berkembang kalau tetap di sana. Dan lucunya aku benar-benar sadar soal hal itu setelah 6 bulan aku tinggal di sini. Bukan waktu aku berangkat. Dan kenapa di antara 17.500 pulau dan 514 kabupaten dan kota, kita semua selalu berakhir di satu tempat yang sama. Jawaban yang biasa kita dengar adalah Jakarta menarik, gajinya tinggi, lapangan kerjanya banyak, dan harapan hidup di sini itu lebih tinggi. Tapi sebaliknya, di desa itu lapangan kerja terbatas, gajinya pun pas-pasan, akses itu masih terbatas. Dan kalau jutaan orang itu mengambil keputusan yang sama selama berpuluh-puluhan tahun, di sini alasannya bukan hanya ingin sukses saja merantau ke Jakarta. Mungkin ada sesuatu yang memang timpang sejak awal. Saya udah merantau dari 2013, 10 tahun lebih. Kalau dikasih pilihan antara harus di sini atau pulang kampung, kayaknya saya akan milih tetap di sini. Kenapa? Karena semua teman-teman saya di sini, relasi saya di sini, dan bisa dibilang karir saya juga di sini ya. Terus kadang kalau saya pulang kampung tuh justru ya saya sering di rumah. Saya kurang banyak teman lah untuk pulang kampung. Jadi pilihannya ya saya tetap di sini. Inilah Indonesia, dan ini DKI Jakarta. Sebagai provinsi dia kecil, setara dengan satu kabupaten di Kalimantan. Tapi 11,3% populasi Indonesia tinggal di Jabodetabek. 16,7% PDB nasional dihasilkan dari DKI Jakarta saja. 90% dari 65 BUMN berkantor pusat di Jakarta. Ini sudah cukup membuat kita mengerti kenapa orang ingin pindah ke sini. Dari 10 universitas terbaik Indonesia, 9 ada di Jawa. UMP DKI Jakarta 5,7 juta. Sementara UMP Jawa Barat itu 2,3 juta. Yang artinya rasionya 2,47 kali lipat. Pekerjaan, modal, pendidikan, gaji semua menjulang di satu tempat. Jadi gak heran dalam satu generasi kita semua berkumpul di sini. Aku menghabiskan minggu pertama riset video ini untuk mencari tahu jawabannya. Jadi ketika ada data yang salah, kalian bisa koreksi. Dari data yang kupelajari di sini, aku menemukan satu data unik yang dirilis oleh BPS tanggal 5 Mei 2026. 5 hari sebelum aku menulis skrip ini, ternyata migrasi neto Jakarta itu minus 5,40%, yang merupakan provinsi dengan migrasi neto paling negatif di seluruh Indonesia. Data ini mencatat sebanyak 12.766 pendatang masuk, sementara yang keluar itu 22.617. Yang berarti lebih banyak orang yang keluar daripada orang yang masuk ke Jakarta. Jadi habis Lebaran tahun ini, arus urbanisasi ke Jakarta tercatat jadi yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Why?
Untuk mengetahui kenapa Jakarta sekarang ditinggalkan, kita perlu tahu dulu kenapa Jakarta dulu bisa menjadi magnet yang begitu kuat dalam menarik para perantau. Jan Pieter Soentjoen, gubernur VOC waktu itu merebut Jayakarta, lalu mengganti namanya menjadi Batavia. Alasannya sederhana, karena perdagangan. Letak Batavia dekat Selat Sunda yang menjadi jalur penting kapal perdagangan dari Nusantara menuju Eropa. Karena itu, VOC membangun pusat dagang di sini. Modal masuk ke Batavia, kantor dagang dibangun di Batavia, dan dari kota ini, keputusan untuk seluruh wilayah Nusantara mulai dikendalikan. Jadi sentralisasi Jakarta pertamanya itu bukan karena politik, tapi karena perdagangan. Pada tahun 1830, 2 abad berlalu, Belanda sekarang menguasai hampir seluruh Hindia. Mereka punya satu sistem baru yang bernama tanam paksa. Petani di Jawa dipaksa menanam kopi, gula, dan tanaman ekspor lain untuk dijual ke dunia internasional. Hasilnya dikirim ke satu tempat, lagi-lagi Batavia. Jalan dan rel kereta yang dibangun waktu itu bukan karena untuk menghubungkan masyarakat, tapi untuk membawa hasil bumi dari pedalaman ke pelabuhan. Sejak saat itu, terbentuk satu pola, daerah bekerja untuk pusat. Pada tahun 1949, Belanda pergi, Indonesia merdeka. Republik baru ini punya pilihan besar di depannya. Mau melanjutkan sistem yang ditinggalkan Belanda, yang semuanya berpusat di Jakarta, atau memulai dari awal membangun negara yang lebih merata. Pilihan itu pernah dibahas. Soekarno sempat ingin memindahkan ibu kota ke Palangkaraya. Yogyakarta pernah jadi ibu kota darurat selama perang. Bukit Tinggi juga pernah dipertimbangkan, tapi akhirnya Jakarta tetap dipilih. Alasannya praktis, infrastruktur dan pemerintahan sudah terlanjur ada di sana. Akhirnya Indonesia melanjutkan pola lama, semua tetap terpusat di Jakarta. Pada 1969 sampai 1998, datanglah era Soeharto. 30 tahun masa Orde Baru. Di era ini sentralisasi bukan lagi warisan yang dibiarkan. Sekarang dia menjadi cetak biru pembangunan. Setiap kementerian kantornya di Jakarta. Setiap BUMN besar kantor pusatnya di Jakarta. Dan setiap kawasan industri besar, Pulau Gadung, Cikarang, Tangerang dibangun mengelilingi Jakarta. Daerah memang punya gubernur dan bupati, tapi APBN uangnya semua tetap diputuskan dari Jakarta. Kalau sebelumnya sentralisasi terjadi karena kebiasaan sejarah, di era ini sentralisasi dijadikan sebuah kebijakan. Pada 1998 sampai sekarang, semuanya berubah, atau yang kita kenal dengan masa reformasi. Otonomi daerah mulai dilahirkan, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. DPRD jadi lebih kuat. 3 undang-undang baru disahkan, semua bicara tentang desentralisasi. Tapi lihat baik-baik, kantor pusat perusahaan-perusahaan terbesar masih di Sudirman, bank-bank nasional masih di Tamrin, redaksi media nasional masih di Jakarta, APBN masih dialirkan dari pusat ke daerah, bukan dari daerah ke pusat. Reformasi memang memindahkan suara, tapi tidak memindahkan anggaran. Jakarta bisa memiliki magnet tersendiri karena beberapa hal yang saling mengunci satu sama lain. Karena kantor pusat ada di Jakarta, maka pekerjaan terbaik ada di Jakarta. Karena pekerjaan terbaik ada di Jakarta, maka talenta terbaik bergerak di Jakarta. Karena talenta terbaik ada di Jakarta, maka Universitas Top membuka kampus di Jakarta. Karena talenta, modal, dan pendidikan terkumpul di Jakarta, maka media nasional yang melaporkan apa yang penting bagi bangsa berkantor juga di Jakarta. Karena media, modal, dan birokrasi semuanya di sini, maka kebijakan nasional yang menentukan kemana investasi negara akan dialirkan dirancang di sini. Dan kebijakan itu kembali memutuskan bahwa kantor pusat baru harus berada di Jakarta. Roda itu terus berputar dan setiap putarannya itu memperkuat putaran berikutnya. Dan inilah yang menjadi ironi, Jawa Barat, provinsi pengirim migran nomor 1 ke Jakarta, juga adalah provinsi dengan UMP terendah di seluruh Indonesia, yaitu 2,3 juta per bulan, kurang dari setengah UMP Jakarta. Gubernur Jawa Barat pernah menyebut UMP rendah ini sudah ideal untuk mempertahankan daya saing investasi, yang artinya secara sengaja struktur upah di Jakarta memang dirancang untuk membuat orang Jawa Barat mau pindah ke Jakarta atau bekerja di Jakarta sambil tinggal di Jawa Barat. Karena UMP di provinsi sendiri itu tidak cukup. Dan setiap orang yang pindah berarti ada satu penggerak ekonomi yang hilang dari desanya. Ekonomi di daerah jadi makin lemah, lalu orang lain di daerah itu juga jadi merasa tidak punya pilihan selain ikut pindah juga.
Inilah yang aku temuin setelah 2 minggu riset. Kadang aku ngerasa Jakarta itu bukan kota yang hebat secara alami, bukan karena hidup di sini lebih layak daripada kota-kota yang lain. Malah seringnya kebalikannya. Cuma selama puluhan tahun hampir semua hal penting dikumpulkan di sini. Kantor pusat ada di sini, media nasional ada di sini, bank besar ada di sini. Uang dari seluruh Indonesia muter lalu banyak berhenti di Jakarta. Akhirnya semua orang lihat ke arah yang sama. Dan lama-lama kita jadi percaya kalau mau hidup berubah, ya harus ke Jakarta. Padahal mungkin Jakarta terasa spesial bukan karena kotanya berbeda, tapi karena negara ini dari awal memang dibikin muter terus ke sini. Masalahnya gravitasi sebesar itu sekarang malah bikin kota ini jadi kewalahan. Rumah makin mahal, macet makin parah, udara makin susah dihirup sampai orang-orang mulai terdorong keluar. Ke Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor. Tapi meskipun mereka udah pindah ke daerah sekitar, tapi tetap mereka menyebutnya adalah perantau Jakarta. Karena yang dicari sebenarnya bukan batas wilayah Jakarta saja, yang dicari adalah rasa bahwa kalau tinggal di dekat sini peluang hidup masih lebih besar. Tapi Jakarta sebenarnya bukan satu-satunya kota yang paling menarik. Ada kota-kota yang tetap punya tarikan tersendiri. Buktinya ada beberapa kota yang berhasil mempertahankan gravitasinya sendiri. Jogja tidak pernah berhenti menjadi pusat pendidikan dan budaya sejak abad 18 hingga hari ini. Jogja secara statistik adalah salah satu provinsi dengan migrasi neto positif. Berdasarkan analisis sensus long form 2020, migrasi recent ke Jogja didominasi oleh anak muda usia 20-34 dari provinsi-provinsi Jawa. Alasan utama migrasi mengikuti keluarga itu sebanyak 39%, pendidikan 25,4%, dan pekerjaan sebanyak 21%. Yang menarik, dominasi alasan pendidikan jauh lebih tinggi di Jogja dibanding rata-rata nasional. Jogja menjadi tujuan migran kuliah dari hampir seluruh Jawa, sebagian Bali, dan provinsi-provinsi Sumatera Selatan. Bali punya pola migrasi yang unik di Indonesia. Gelombang migran datang ke Bali untuk industri pariwisata, perhotelan, kreatif, dan sejak pandemi untuk gelombang baru dan remote worker. Yang membedakan Bali dari Jakarta, orang-orang yang pindah ke Bali itu biasanya untuk menjadi orang Bali, atau setidaknya lah ya, mereka itu berperilaku sebagaimana orang Bali. Mereka mengikuti aturan-aturan di Bali, bahwasanya Bali seperti ini dan seperti itu. Mereka juga menghargai tradisi Hindu yang ada di Bali dan semacamnya. Bandung adalah counter example yang berbeda. Kota ini itu memiliki semua bahan untuk gravitasi sendiri, tapi kalah saja dari Jakarta. ITB adalah salah satu universitas teknik terbaik se-Asia Tenggara. Bandung punya industri kreatif yang dinamis, kulinernya yang ikonik, dan iklim yang lebih layak dihuni lah daripada Jakarta. Tapi alumni ITB sebagian besar tetap pindah ke Jakarta untuk berkarir. Bandung jadi training ground, bukan destination. Mahasiswa belajar di Bandung 4 tahun, lalu mereka merantau ke Jakarta untuk bekerja. Dari beberapa kota tersebut, sebenarnya Indonesia bisa nggak muter hanya di satu kota ini saja. Tapi karena Jakarta dibangun jadi pusat lewat kebijakan yang berpuluh-puluhan tahun, dan kalau mau bikin kota yang lain pun ya harus dibangun dengan cara sekeras itu juga. Jadinya kalau memang mau bangun kota yang sebesar Jakarta juga, ya harus melewati puluhan tahun yang keras juga. Pertanyaan kenapa orang merantau ke Jakarta itu sama dengan pertanyaan kenapa orang-orang pada berjualan di pasar. Padahal harga-harga di pasar lebih murah dan keuntungannya lebih kecil dibandingkan buka warung sendiri di kompleks perumahan. Udah gitu, mereka juga bayar sewa yang lebih mahal ketimbang jualan di rumah yang nggak harus bayar sewa. Ya, alasan mereka adalah karena transaksi di pasar lebih banyak ketimbang berjualan di rumah. Untuk pekerjaan, jelas peluang mendapatkan pekerjaan lebih banyak di Jakarta ketimbang di daerah. Selama ini kita sering ngomong seolah-olah orang datang ke Jakarta itu ya karena ambisinya mereka. Padahal seringkali bukan itu, mereka datang karena peluang-peluang memang terkumpul di sini. Kalau kantor, kampus, media, dan uang semua ada di satu kota, ya wajar orang bergerak ke satu kota itu. Bukan karena mereka suka macet, bukan juga mereka karena suka polusi.
tapi karena mereka ya mencari pusat perekonomian itu bekerja. Dan mungkin itu adalah inti dari semuanya. Masalah Jakarta bukan lagi tentang terlalu banyak orang yang datang, tapi kenapa untuk puluhan tahun terlalu banyak masa depan cuma tersisa di satu tempat. Mungkin itu juga alasan kenapa banyak orang merasa harus merantau. Bukan karena mereka ingin meninggalkan rumah mereka, ya, tapi karena di lokasi mereka itu tidak pernah benar-benar ada kesempatan yang sama. Dan kalau suatu hari Indonesia benar-benar mau lebih merata, mungkin tandanya sederhana. Orang bisa punya hidup lebih layak tanpa harus mereka tinggal di Jakarta. Itu saja untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.